Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Baik. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita bertemu lagi dengan Bapak dengan mata pelajaran Al-Quran Hadis. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari salah satu surat yang ada dalam Al-Quran, ya. Dan kita akan mempelajarinya secara bersama-sama. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, mari kita membaca dulu dengan bacaan surat Al-Fatihah. Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Alhamdulillah kita telah semoga pembelajaran kita hari ini ada dalam ridhonya Allah dan juga kita semua diberikan ilmu olehnya yang bermanfaat. Amin ya Allah ya Rabbal. Sebelum kita lanjut ke pembelajaran, Bapak akan absen dulu ya. Deni Rahmat, Erlin Maulida, Fakih Arifai, Rizky Aditya, dan Syahrul Mubarok. Gak ada ya. Muhammad Azril, gak ada. Muhammad Naufal Sofwan, Muhammad Rizky Maulana, Neng Najwa, Firda, Rafael, Randy, Robiatul. Ada beberapa teman kalian atau teman kita yang tidak hadir ya, karena mungkin sakit atau ada keperluan. Tapi mudah-mudahan dia cepat diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebelum kita lanjutkan, kita akan speaking dulu ya. Nah, nanti kalian jawab teruskan kalimat yang Bapak bacakan. Ya. Jika aku melihat teman sedih, aku akan bagus. Jika aku punya makanan lebih, aku akan berbagi. Jika aku ingin menjadi anak yang beriman, aku harus berbuat baik. Nah, siapa di antara kalian yang pernah membantu orang lain? Tunjukkan tangannya. Bukan tangannya. Pernah membantu? Pernah tuh membantu orang lain? Karena jangan malu-malu atuh. Bagaimana perasaan kalian membantunya? Bantu apa? Menolong, berbagi, suka tidak? Berbagi suka tidak? Menolong orang yang susah, suka tidak? Jangan sampai ketika teman kita atau saudara kita yang susah itu kita diam-diam saja ya. Harus kita saling membantu. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari Quran surat Al-Ma'un. Namun
perlu kita kalian ketahui bahwa tujuan kita mempelajari Quran Surat Al-Maun ini, pertama kalian diharapkan untuk agar bisa membaca surat Al-Maun itu dengan tartil dan fasehat. Yang kedua, bisa menjelaskan makna secara global dari surat Al-Maun. Yang ketiga, bisa mengidentifikasi perilaku tercela yang dilarang dalam Quran Surat Al-Maun. Empat, menunjukkan sikap peduli, kasih sayang dan cinta kepada sesama. Dan terakhir, mengamalkan nilai-nilai Quran Surat Al-Maun dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang mari kita simak Quran Surat Al-Maun ini. Dengeran gak? Dengeran gak? Dengeran. Bisa? Surat Al-Maun bisa? Bisa gak? Hah? Din, bisa gak surat Al-Maun, Din? Bisa. Dimana bisa gak surat Al-Maun? Den, bisa tuh Den, surat Al-Maun, Den? Bisa. Coba kita baca bareng-bareng dulu ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din wa dzalikal ladzi yad'ul yatim wa la ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Bisa ya? Coba kelompoknya perempuan. 1, 2, 3. Coba kelompok ini, kelompok orang. Baik, perlu kita ketahui bahwa surat Al-Maun itu adalah salah satu surat yang Allah turunkan di kota Mekah, sehingga surat Al-Maun itu disebut surat Makkiyah. Nah, jumlah ayatnya ada berapa? Ada
Nah, perbuatan harus tercermin dari sikap al-maun itu bukan hanya ucapan, tapi juga perbuatan-perbuatan yang harus kita amalkan setiap hari. Kandungan surat Al-Maun dari ayat 1 sampai 3 itu menjelaskan bahwa orang yang mendustakan agama itu adalah orang yang menghardik anak yatim, tidak menyayangi anak yatim, dan orang yang tidak peduli dan tidak suka mendorong orang lain untuk membantu fakir miskin. Jadi kalau kita tidak mau disebut pendusta orang pendusta agama, maka kita harus menjauhi dua sifat tersebut, yaitu menghardik anak yatim dan tidak mendorong orang lain untuk berbuat baik atau membantu fakir miskin. Artinya Islam mengajarkan kasih sayang, empati, kepedulian sosial sesama manusia. Terus selanjutnya ayat 4 dan 5 itu menjelaskan tentang lalai dalam sholat. Artinya ayat ini menegur orang yang melaksanakan sholat tapi lalai dalam sholatnya, tidak sungguh-sungguh. Ya. Jadi sholatnya malawul baik, kamu mengatakan tadi malawul mantan tapi naon lelek dari natepan sholat natepan komo mentara natepan kita akan natepan kosong dari lalai juga ditegur komo dari lamun itu melaksanakan sholat. Terus ibadah, karena ibadah itu harus ikhlas karena Allah, yang khusyuk dan penuh kesadaran, bukan sekedar menunjukkan kewajiban. Nah, yang terakhir isi kandungan surat Al-Maun itu adalah menjelaskan orang yang beribadah karena ingin dipuji atau ria, dan orang yang tidak mau memberikan bantuan kecil kepada sesama manusia. Makanya Allah tidak menyukai ibadah yang tidak disertai dengan keikhlasan dan kepedulian sosial. Maka kalian diharapkan agar bisa agar dalam beribadah itu kita harus ikhlas dan juga peduli terhadap sesama. Selanjutnya, iman itu harus dibuktikan dengan perbuatan. Nah, kalau ibadah dan akhlak sosial harus berjalan seimbang. Dalam surat Al-Maun ini mengajarkan kepada kita bahwa beriman, orang yang beriman adalah orang yang rajin beribadah, ikhlas dan peduli terhadap sesama, terutama anak yatim dan fakir miskin. Di sekitaran rumah kalian adakah anak yatim? Ada anak yatim? Den, di sekitar rumah kamu ada anak yatim, Den? Hah? Tidak ada. Jadi ada yang tidak ada ya. Nah, apa yang kira-kira kalian ketahui tentang kesulitan yang dihadapi oleh anak yatim? Tahu gak? Anak yatim itu anak yang ditinggal oleh ayahnya. Ya. Anak yatim itu anak yang ditinggal oleh ayahnya. Pasti ekonominya sulit. Jadi materinya kurang, terus kasih sayangnya kurang karena sudah tidak ada ayah. Ya, perhatiannya juga kurang, makanya kita harus menyayangi mereka. Ketika punya harta lebih, ketika punya ada makanan lebih, kita harus berbagi. Ketika bermain, kita harus perhatian sama dia. Karena dalam surat Al-Maun itu mengingatkan kita agar tidak mengabaikan anak yatim dan fakir miskin. Karena jika kita mengabaikan mereka, maka kita bisa termasuk terhadap orang yang mendustakan agama. Mudah-mudahan pembelajaran kali ini ada manfaat
dalam kebaikan mereka. 3. Sikap yang sesuai Quran Surah Al-Maun adalah empati, peduli, kejujuran, dan suka berbagi. Dan terakhir, pengamalan surat Al-Maun ini harus dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari, seperti membantu teman, berbagi, dan bersikap ramah. Sekian pertemuan kali ini, kita tutup saja dengan doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Udah?